Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Guntur, Stambuk F221-18021. Saya akan mempresentasikan studi perancangan arsitektur 3, kelas C, kelompok 1. Topik desain kelompok 1 yaitu sekolah alam. Sekolah alam adalah suatu bentuk pendidikan alternatif mengenai sistem sekolah dengan konsep pendidikan berbasis alam semesta. Pada pendekatan sekolah alam yaitu arsitektur tropis. Data existing atau data lokasi tapak yaitu di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Mantikolore, Kelurahan Talise dengan luas lahan 29,1 hektar, KDB 70%, KLB 3 lantai, KDH 30%. Tapak ini merupakan lahan berkontur dan terdapat banyak semak belukar dan pohon-pohon berduri. Analisis tapak topografi. Pada arsiran merah, daerah terendah dapat dimanfaatkan sebagai kolam pada penataan landscape. Pada arsiran warna orange, daerah perencanaan parkir, daerah ini merupakan lahan landai. Karena itu, perencanaan selanjutnya akan dilakukan cut and fill. Analisis tapak topografi potongan AA. Pada potongan AA itu yang dapat terlihat daerah perencanaan parkir, dan potongan BB, daerah yang terendah, dapat dimanfaatkan sebagai kolam. Angin laut yang berhembus pada siang hari, angin darat yang berhembus pada malam hari, dan kebisingan berasal dari suara kendaraan di jalan lingkungan dan jalan sirkuit pengguna. Kebisingan tertinggi yaitu pada zigzag warna merah di Jalan Soekarno-Hatta dan bagian sisi timur berasal dari sirkuit pengguna. Tanggapan pada analisis ini menggunakan overstack untuk melindungi semua pembukaan di samping dan digunakan untuk mengurangi radiasi matahari dan air hujan. Potensi angin laut dapat dimanfaatkan untuk penghawaan alami. Potensi angin darat yang biasanya membawa hawa panas diantisipasi dengan pohon atau vegetasi yang ada maupun direncanakan. Analisis tapak vegetasi. Yang dapat kita lihat di sini, persebaran vegetasi pada tapak tidak merata ditumbuhi pohon jenis johari, kali Jawa, pohon pilang yang berduri dan semak belukar. Permasalahan masih banyak tanaman pilang dan semak berada di sekitar tapak. Potensi yang didapat di sini dapat menyaring debu, polusi yang terkena angin, mereduksi radiasi matahari, karena pada tapak tersebut sangat gersang. Solusi dilakukan dengan penataan pohon dan tumbuhan sehingga tertata rapi. Ada beberapa pohon dipertahankan, yaitu berjenis pohon johari dan pohon kali Jawa. Analisis tapak entrance atau pencapaian. Main entrance diletakkan pada jalan utama yaitu Jalan Soekarno-Hatta karena sebagai jalan kolektor yang paling banyak dilewati kendaraan. Nah, pada main entrance itu akan direncanakan suatu penataan landscape, yaitu pintu keluar dan masuk, dan alternatif penyampaian bagi pejalan kaki untuk mengangkut sampah pada tapak, dan pencapaian membawa kebutuhan sekolah alam. Analisis tapak, pandangan dari tapak.
view ke barat adalah terdapat view Teluk Palu. View utara adalah view permukiman warga dan lahan kosong berbukit sebagai perkebunan. View ke timur adalah view Panggona Palu yang berupa tembok pagar sirkuit Panggona Palu. View selatan adalah view Dispora, Provinsi Sulawesi Tengah. Permasalahan pada lantai satu bangunan tidak bisa melihat view secara maksimal terhalang oleh bukit dan pagar. Terdapat view yang tidak baik yaitu view timur dan view selatan. Potensi pada pandangan dari tapak memanfaatkan view yang terbaik, membuat taman agar menjadi lebih baik. View terbaik terdapat yaitu view menuju Teluk Palu dan hutan kota Palu. Solusi atau respon membuat taman serta landscape agar menciptakan view yang bagus. Bangunan sekolah alam dihadapkan di bagian view yang terbaik. Main entrance diletakkan pada view terbaik. Analisis unitas dan lalu lintas. Jalan kolektor primer, lebar jalan 7 meter, arus lalu lintas 2 jalur 2 area yaitu di Jalan Soekarno-Hatta. Jalan sekunder, lebar jalan 6 meter, arus lalu lintas 1 jalur 2 arah yaitu jalan lingkungan. Jalan lokal, lebar jalan 5 meter, arah lalu lintas 1 jalur 2 arah pada jalan sirkuit Panggona Palu. Analisis utilitas dapat dilalui oleh jaringan listrik. Pada tapak dilintasi pipa PDAM dan pada tapak bagian utara adanya drainase yang bersebelah jalan lingkungan. Dan juga jaringan telepon yang melalui pada tapak. Permasalahan pada tapak 1. Tidak adanya tempat pembuangan sampah. 2. Tidak adanya bak penampungan air. Tanggapan pada analisis tersebut: 1. Jaringan listrik PLN didistribusikan menuju tapak. 2. Jaringan PT Telkom didistribusikan menuju tapak untuk sebagai layanan internet dan telepon. Jaringan PDAM air bersih didistribusikan menuju tapak untuk sebagai kebutuhan hari-hari yang dapat dipotensikan pada bangunan adanya penampungan air. Dan 4. Pembuatan penampungan sampah. Tapak perzoningan. Pada perzoningan tersebut ada 3 yaitu publik, semi-publik, dan servis. Analisis kebutuhan ruang dan besaran ruang. 1. Ruang kelas. 2. Perpustakaan. 3. Ruang guru. 4. Ruang pimpinan. 5. Ruang tata usaha. 6. Ruang rapat. 7. Ruang UKS. 8. Ruang ibadah atau musola. 9. Laboratorium IPA. 10. Gudang. 11. Toilet siswa dan 12. Kantin. Besaran ruang keseluruhan yaitu 1,9 hektar. Analisis bentuk. Bentuk dasar di sini saya mengambil lingkaran. Asal mulanya lingkaran itu dari segi 3, segi 4, dan segi 6. Untuk pengolahan lingkaran itu lebih mudah dari bentuk heksagon atau segi 6. Transformasi bentuk awalnya itu dari lingkaran. Dan kedua dipus untuk menghasilkan ruang belajar mengajar. 3. Bentuk mengkerucut ke bawah untuk menghasilkan penghawaan. 4. Menerapkan struktur rangka agar bangunan tidak masif. 5. Menggunakan atap yang sesuai dengan iklim tropis.
6. Double atap cross ventilation pada bangunan. Dan 7. Skylight guna memasukkan pencahayaan ke dalam bangunan yang terdapat pada paling atas atap. Konsep utilitas, penghawaan, dan pencahayaan. Satu, daya listrik. Kebutuhan listrik utama berasal dari PLN. Disediakan pula generator set sebagai pendukung daya listrik. 2. Penyediaan air bersih. Sumber air bersih akan diperoleh dari PDAM dan ditampung pada reservoir atas disalurkan secara horizontal. Jaringan di sini terdapat bagan penyediaan air bersih. 3. Pencegahan kebakaran. Yang pertama itu hidran. Konsep struktur. Substruktur terdapat pondasi lajur, lantai 1 menggunakan beton, dan kedua pondasi umpak. Ketiga pondasi umpak sebagai core kolom struktur bambu yang menjadi satu kesatuan pada pondasi batu kali menerus dan lantai 1. Superstruktur yaitu pada lantai 2. Rangka tersebut lantai 2 pada bambu apus. Pada kolom menggunakan bambu petung. Dan terakhir abstruktur. Pada bangunan atap menggunakan atap akrilik. Dapat menembuskan sesuai dengan kebutuhan. Pada bagian struktur atap menggunakan bambu apus seperti pada bagian lantai 2. Bambu apus juga tahan terhadap serangga meskipun tidak diawetkan. Dan terakhir, masuk tahap desain. Yang pertama layout plan, kedua side plan, ketiga denah ruang kelas, denah lantai 1 dan denah lantai 2, keempat denah pengelola, denah rencana lantai 1, denah rencana lantai 2, kelima denah musola, ada satu keterangan berupa garis putus-putus yang berwarna biru sebagai pembatas ruangan sholat berupa kain antara area sholat pria dengan area sholat wanita. Keenam, denah ruang UKS. Dan terakhir, denah toilet yang terbagi dua, yaitu toilet pria dan toilet wanita. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.